Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Galanarki. Di sini saya akan membahas proyek kami kelompok 3 dasar pemrograman, yaitu 3 in 1 Games yang dibuat oleh teman-teman saya, yaitu Hyderava, Kayla Vega. Kemudian apa itu sih 3 in 1 Game? Yaitu adalah program yang di dalamnya ada 3 game, yaitu gunting, batu kertas, tic-tac-toe, dan tebak angka. Jadi para pemain bisa memilih satu dari 3 game yang tersedia. Tentunya dalam program ini banyak sekali masalah-masalah yang terjadi, entah itu bug, glitch, dan lain-lain. Oleh sebab itu, di sini saya akan membahasnya dan membuat sebuah solusi yang dapat mengatasi atau meminimalisir kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Oke. Yang pertama yaitu sebelum mengenal atau menggunakan ATT, fungsi prosedur dan optimalisasi. Dapat dilihat ya di gambar ini. Sebelum adanya penggunaan ATT, prosedural fungsi, parameter dan optimalisasi terutama di bagian log menyebabkan kode yang membengkak hingga 2300 line. Hal ini bisa menyebabkan beban pada CPU, bahkan hingga menyebabkan crash. Ya, itu pernah terjadi pada laptop saya, tapi tentunya tidak sampai mengalami blue screen ya. Dan masalah selanjutnya yaitu error input yang terjadi pada salah satu game, yaitu gunting batu kertas, yang terjadi ketika pemain tidak menginput yang sesuai dengan aturan yang telah tertulis. Misalnya di sini ada aturan hanya boleh menggunakan gunting batu kertas. Mungkin ada pemain yang penasaran dan mencoba menggunakan selain karakter tersebut, alhasil game akan membacanya dengan error dan membuat pemain langsung kalah telak. Kemudian ada glitch di tic-tac-toe. Glitch ini terjadi jika pemain memasukkan karakter atau string selain angka, dan kemudian program akan mengalami perilaku tidak terduga karena fungsi jin akan gagal membaca input dengan benar. Contohnya ada di sini. Dan di sini tidak ada validasi input. Kemudian akan coba saya run. Nah, kita masukkan karakter selain di sini, maka akan terjadi glitch seperti ini. Kemudian program yang diharapkan ketika bermain melalui komputer, bagaimana cara pilihan komputer bisa benar-benar acak sehingga tidak mudah ditebak oleh pemain ya. Kemudian yang tebak angka, bagaimana cara agar komputer dapat menghasilkan angka acak dalam rentang 1-10 dan pemain dapat menebak angka hingga tepat. Nah, kita langsung ke babak solusi. Di batu gunting kertas, kita menggunakan S-Runtime agar keputusan komputer dalam memilih antara gunting batu ataupun kertas secara acak. Kemudian yang tebak angka, sama seperti Jungle Phone, kita menggunakan S-Runtime untuk menggunakan dan mensimulasikan elemen acak dalam permainan, yaitu angka yang harus ditebak oleh pemain. Kita lanjut ke solusi. Ya, kemudian di solusi error input ini kita menggunakan loop while dan penyataan kondisi if serta operator tidak sama dengan. Program ini akan mencetak terlebih dahulu apakah pengguna menginput karakter yang sesuai atau tidak. Jika input tidak sesuai, maka akan terjadi loop hingga penggunaan karakter yang benar. Oke. Misalnya seperti ini, yang tadinya kayak gini, kita katakan maka komputer akan langsung menang. Kemudian kita jelaskan di babak implementasi. Kemudian di solusi glitch, dengan menggunakan metode change file, program dapat mendeteksi input yang tidak sesuai dengan tipe data yang diminta. Hal ini akan memicu sebuah loop di mana pemain yang sedang bermain tidak akan berganti hingga berhasil menginput data yang benar dan sesuai. Oke, saatnya kita di babak implementasi. Ya, kemudian ini adalah menggunakan ADT, prosedur dan optimalisasi, yang tadinya seperti ini kemudian diubah menjadi seperti ini dengan banyaknya perubahan serta perbaikan optimalisasi pada loop. Ini adalah bagian utamanya, line. Ini loopnya. Nah, ini adalah prosedur-prosedur yang dibuat, kemudian dan fungsi, dan yang kemudian akan dicetak di integer mainnya.
Ini semuanya dipanggil. Kemudian lanjut ke error input ini. Oke, yang semula kayak gini ya, kita ubah menjadi ada ini, memasukkan validasi input. Jadi jika pemain tidak sama dengan G dan tidak sama dengan B dan tidak sama dengan K, maka input tidak valid dan loop akan terjadi. Ini akan muncul loop terus sampai pemain bisa menginput G, B, K. Contohnya seperti ini, kita run, kita pakai Q. Belum sih. Nah, maka terjadi input tidak valid, harus masukkan. Tidak akan bisa ketika kita menggunakan yang disesuaikan, maka terjadi seperti itu. Komputer selalu menang. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah bagian bridge tic-tac-toe yang tadinya seperti ini. Kemudian kita tambahkan, ya di bagian sini kita tambahkan fungsi validasi input menggunakan kondisi if, menggunakan chain file untuk memastikan inputan itu tidak valid. Jika tidak valid, maka akan ada error message di sini. Terus chainnya akan dibersihkan. Terus skor pemain tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Jadi pemain satu misalnya menginput angka selain 1 sampai 9, misalnya pakai huruf itu, maka dia tidak akan berganti pemain 2, melainkan akan di pemain satu tersebut hingga pemain tersebut mengisi kota yang telah disediakan. Jadi seperti itu. Nah, error misalnya berada di sini dan tidak akan berpindah ke pemain 2. Dan pemain 2 tidak akan bisa mengisi yang telah diisi oleh pemain pertama maupun sebaliknya. Nah, kota sudah terisi, pilih kota lain. Pemain akan menang jika kota ini terisi baik secara horizontal, vertikal maupun diagonal. Kemudian untuk gunting batu kertas, ini adalah program yang dimana komputer harus bisa mencetak angka, kemudian ada tebak angka ini juga, ini dimana komputer juga harus bisa membuat sebuah angka yang harus bisa ditebak oleh layar. Ini adalah outputnya seperti ini. Oke, coba kita ke game-game lain seperti ini. Ini adalah program yang diharapkan. Kemudian kita ke tebak angka. Di sini ada angka 1 sampai 10. Kita akan memilih misalnya 5. Terlalu rendah berarti harus ke lebih tinggi dari 5, terlalu rendah. Dan ternyata yang benar adalah angka 9. Dan ini semua sudah sesuai yang kami harapkan. Kurang lebihnya program ini telah selesai. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila penjelasan kurang dan tutur kata kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.